saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Khotbah kita pada Minggu Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kisah penciptaan yang dapat kita lihat dalam kitab Kejadian ini, kita dapat melihat Tuhan Allah sebagai tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh yang hebat dan berkuasa. Yang dapat menciptakan apa saja dengan mudah. Cukup dengan mengatakan sepatah kata saja. Jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Dan seterusnya ciptaannya yang lain. Yang ia ciptakan selama 5 hari. Dan hari yang ke-6, hari yang terakhir penciptaan Tuhan, manusialah yang diciptakan sebagai puncak ciptaan Allah. Dalam ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita dalam ayat ini menunjukkan keberadaan Allah yang besar dan jamak, yaitu Allah Tritunggal, bersama-sama berperan dalam penciptaan tersebut. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara terkasih, tujuan penciptaan dalam ayat 26 kita lihat supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah tujuannya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa atas apapun yang diciptakan Allah di bumi. Untuk memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, ini bukan berarti bahwa wajah Allah sama dengan wajah kita manusia secara fisikal. Bukan. Jadi kalau dikatakan di sini Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ini tidak secara fisikal. Sebab Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Maka keberadaan Allah adalah tanpa tubuh. Tanpa tubuh. Jika dikatakan manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, ini merupakan satu kata yang menunjukkan sesuatu hal yang sama. Hal yang sama. Artinya, manusia itu diciptakan sebagai cerminan Allah. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah, menunjukkan karakter sifat Allah dalam manusia tersebut. Namun yang segambar dan sama dengan Allah adalah sifat-sifat manusia, karakternya. Yang dapat kita lihat dalam diri manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Gambar dan rupa Allah dalam diri kita adalah yang pertama, kasih. Jadi gambar dan rupa Allah, karakter Allah itu dalam diri manusia yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Dengan saling mengasihi terhadap orang tua, dengan mengasihi anak, saling mengasihi antara suami dan istri, dengan orang-orang di lingkungan kita, saling menghormati dan saling melindungi, itulah wujud kasih. Dan itulah kesegambaran kita, salah satunya dengan Allah. Yang kedua, gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri kita adalah kekudusan. Kekudusan, yaitu jauh dari kecemaran. Kita jauh dari kenajisan. Kita jauh dari percabulan. Jadi kita harus menjaga diri kita supaya tetap kudus. Sebagaimana Allah kudus. Kita harus jauh dari dosa dan kejahatan. Kita harus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Roh Allah ada dalam diri kita, yang mengingatkan kita dan menuntun kita pada jalan kebenaran. Namun saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jika hubungan atau relasi kita pada Allah terputus, maka hilanglah kesegambaran kita dengan Allah. Jika kita tidak berkomunikasi lagi dengan Allah dalam hidup ini, maka hilanglah kesegambaran kita dengan Allah. Jika kita mencemarkan diri kita dengan perbuatan jahat, perbuatan dosa, antara lain kita melakukan perselingkuhan, kita melakukan kejahatan, dan kita juga hidup dalam narkoba, maka rusaklah kesegambaran kita dengan Allah. Artinya, jika kita sudah jauh dari firman Tuhan, jika kita tidak lagi melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya, maka mulai kabur dan rusaklah kesegambaran kita dengan Allah. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, berdasarkan ayat 27, 26, dan 28 dapat kita lihat bahwa tugas yang diberikan Allah kepada kita, amanat yang diberikan Allah kepada manusia adalah untuk berkuasa. Itu yang pertama. Untuk berkuasa, yaitu mengatur, mengelola, memerintah, membangun, dan mengusahakan bumi dan segala isinya. Jadi kita diberi kuasa. Kita diberi tanggung jawab, wewenang. Bukan berarti kita bisa bertindak semena-mena, marlomo-lomo, tangbui marlomo-lomo. Kita tidak berarti bertindak sesuka hati untuk merusak alam, menebangi hutan, dan memburu hewan yang dilindungi. Itu tidak boleh kita lakukan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita berada, kita harus berkuasa dan mampu mengubah apapun di sekitar kita untuk kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan tugas kedua, amanat yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada umat manusia adalah untuk beranak cucu. Beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan mendiami bumi. Tujuannya agar kemuliaan Allah dalam diri setiap manusia semakin memenuhi bumi, semakin banyak sampai ke ujung bumi. Jadi artinya kalau di sini dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, bukan hanya dalam arti kita memenuhi keturunan dan banyak keturunannya, tidak. Tapi bagaimana kita memenuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Artinya bagaimana kita menyampaikan kemuliaan Allah semakin banyak, semakin memenuhi bumi dan sampai ke ujung bumi. Jadi di mana-mana ada kemuliaan Allah. Di keluarga A, di keluarga B, di keluarga yang lain juga kelihatan kemuliaan Allah melalui karakter kita, sifat kita yang segambar dengan Allah. Yang ketiga, amanat yang diberikan Allah kepada manusia yaitu taklukkanlah. Taklukkanlah. Yaitu mengatasi masalah atau kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Mengatasi masalah. Bagaimana kita menaklukkan persoalan yang terjadi, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan lari dari
persoalan-persoalan atau permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Saudara terkasih, pada saat ini itulah yang harus kita lakukan, mengolah, menata, mengatur, memelihara, dan melestarikan alam dan isinya. Tugas kita adalah menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik. Dan Allah telah memperlengkapi kita dengan akal budi, dengan daya cipta, dan kemampuan bersosial dengan yang lain secara baik. Tugas kita itu. Dan kita bertanya, apakah kita masih melakukan amanat yang diberikan Tuhan kepada kita? Menjaga lingkungan, memberikan kenyamanan, melestarikan lingkungan hidup, ataukah kita malah merusaknya? Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini bagaimana cara kita tetap mewujudkan kemuliaan Allah dalam diri kita? Untuk menunjukkan kesegambaran kita dengan Allah. Antara lain mungkin dengan hidup suci dan kudus. Dan tidak bercacat di hadapan Allah. Dan juga mungkin kita harus selalu mencerminkan sifat-sifat Allah. Yaitu penuh kasih terhadap sesama, melakukan kebaikan-kebaikan, dan bersikap lemah lembut, dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah persekutuan kita, dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana cara kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita keseharian pada saat ini, yaitu dengan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ajari keturunan kita, anak-anak kita. Mari kita mengajari orang-orang di sekitar kita. Mari kita mengajari saudara-saudara kita tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apabila setiap orang taat dan tunduk dengan penuh rasa hormat dan takut pada Tuhan, itulah cara kita menunjukkan kemuliaan Allah di bumi. Untuk mengapresiasikan kebaikan dan kasih Allah di bumi agar tetap baik, agar Allah dimuliakan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 31 dikatakan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Apapun yang telah diciptakan oleh Allah di bumi, semua itu sungguh amat baik. Tidak ada yang tidak baik. Setelah Allah menciptakan manusia, Ia melihat semuanya sungguh amat baik. Oleh karena itu, karena Allah telah menjadikan manusia sebagai mandataris Allah, duta Allah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab pemeliharaan ciptaan Tuhan. Karena itu, saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, karena Tuhan menciptakan kita dengan baik, maka kita juga harus menjaga diri kita agar tetap baik. Baik itu melalui perkataan kita harus tetap baik. Baik itu melalui perbuatan kita harus tetap baik. Baik pikiran kita harus tetap kita jaga supaya tetap melakukan hal-hal yang baik. Karena kita tidak boleh merusak apa yang telah diciptakan Tuhan dengan amat baik tersebut. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sejarah penciptaan manusia, manusia diciptakan pada urutan hari yang terakhir, pada hari yang ke-6, yaitu setelah ciptaan lain diciptakan. Artinya, semua telah disediakan Allah lebih dahulu, agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah memberikan tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan-ikan di laut, udara yang baik, alam yang indah. Karena itu, kita wajib bersyukur dan mau melestarikan juga merawat ciptaan Tuhan tersebut. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan telah memberikan apa yang kita butuhkan, sebelum kita ada, Tuhan telah menyediakannya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui khotbah kita pada minggu hari ini, kita diingatkan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita harus benar-benar menunjukkan karakter sebagai ciptaan Tuhan. Kita harus tetap menunjukkan kesegambaran kita dengan Tuhan Allah. Dan kita tidak boleh khawatir.
Dalam perjalanan hidup ini, kita harus tetap menjaga perbuatan kita, perkataan kita, agar Tuhan tetap dimuliakan. Jangan karena materi, jangan karena pekerjaan, jangan karena kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menghilangkan kesegambaran kita dalam diri kita terhadap Allah. Jangan kita menghilangkan kemuliaan Allah yang terpancar, yang tercermin, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita hilangkan hanya karena keadaan ekonomi kita yang semakin merosot, hanya karena penyakit yang ada dalam diri kita. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita jauh sebelum Tuhan menciptakan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Maka kita juga harus melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan pada hari ini untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu saja. Supaya perkataan kami, perbuatan kami senantiasa menunjukkan kesegambaran kami dengan-Mu ya Allah Bapa di surga. Supaya kami dipenuhi oleh kasih, supaya kami tak menjaga kekudusan kami Tuhan, supaya kami senantiasa menunjukkan kemuliaan-Mu dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.